Saya mimpi ketemu Bahar sama Rizik. Dalam mimpi saya si Rizik cuman pakai kolor. Si Bahar cuman pakai kolor. Duduk di bawah pohon. Sambil hujan-hujanan megang itu satu berdua, daun talas. Nah, si Rizik sama si Bahar duduk di bawah pohon pakai daun talas satu berdua. Si Rizik nggak pakai baju, si Bahar nggak pakai baju. Cuman kolor warna putih. Celana boxer warna putih. Nah, mereka lagi ngomong berdua sama si Bahar, tapi omongannya sedih sekali. Sedih campur malu di situ. Aku nggak tahu artinya apa. Nah, kalau biasa mimpi seperti itu mau malu mereka. Ada sesuatu ke depan bakal bikin mereka malu semalu-malunya. Misalnya terbongkar kedok misalnya. Pokoknya si Rizik dengan perut buncitnya, dengan gaya cebolnya, dia pakai kolor warna putih, si Bahar juga kolor warna putih. Kolor ini bahasa Jawa ya. Bahasa di Pulau Jawa ya, kolor celana pendek. Celana boxer gitu. Cuman ada kantong di sini. Si Rizik pakai celana ada kantung di sini. Celana pendek, ada kantung di sini warna putih. Bahan kayak bahan karung segitiga biru itu. Nah, jadi duduk sambil megang daun talas di bawah hujan, di bawah pohon. Ada pohon tuh besar rindang. Dia pakai ini. Nah, saya nggak jauh dari mereka melihat gitu. Saya entah lagi ngarit. Saya lihat mereka ngapain si Rizik sama si Bahar di situ dalam mimpi. Gitu. Menyedihkan pokoknya. Dalam mimpi mereka menyedihkan seperti anak haram di padang mahsyar, saudara. Nah, itu istilah ya. Nah, si Rizik dan si Bahar seperti anak haram di padang mahsyar, seperti anak bajing ngurau akhirat. Nah, seperti anak bajing ngurau akhirat, seperti anak bajang di yaumil kiamah di padang mahsyar. Ke sana nggak ketolak, ke situ ketolak. Nah, jadi gitu. Dia sambil megang daun talas, sambil berpayung dengan daun talas. Si Bahar juga berdua. Nah, persis kayak anak yatim piatu. Begitu yang nampak dalam mimpi saya. Masalah arti ya artikan masing-masing aja. Terserah. Tapi kalau dari mimpi, saya lihat dari mimpi, pemahaman saya tentang mimpi, mereka mau malu. Ada sesuatu yang bikin mereka malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya. Nah itu, mudah-mudahan jangan ya. Kita doakan mereka diberikan kesehatan gitu. Kemudian segera bertaubat. Jangan koar-koar begini, koar-koar begitu. Jangan fitnah sana, fitnah sini. Hati-hati, saya ingatkan. Jangan sampai api dalam sekam ini membara. Kalau api dalam sekam membara kan ada kepala otak kau. Datuk kau madamin api neraka jahanam. Api dalam sekam kan urusan kau. Oh semprotkan nanti sumur ajaib kau itu. Gak usah kau ingatkan seperti itu. Kau siapa? Pak Prabowo siapa? Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia. Kalau Pak Prabowo sampai meninggal dunia artinya dia sudah ajal. Kalau memang diracuni pasti udah ketahuan dari awal. Kau nggak paham itu? Hah? Makanan ada pengamanannya. Lawatan ada pengamanannya, berlapis. Bukan tingkatan otak kau berpikir itu, Dor. Kau nggak sanggup berpikir, Dor. Kau cuman masih berpikir recehan, orang udah kemana-mana. Pengamanan dari sisi makanan, pengamanan dari sisi lawatan, dengan siapapun dia berinteraksi, itu full pengamanan lah kau. Kalau masih nyari mangan, minta sumbangan sama orang, nggak usah ngomong-ngomong pengamanan. Bukan siapa kali, bukan apa kali kau, woi. Macam apa kali dia rupanya. Belum tahu dia. Ini Fufu Fafa ini akan menjadi presiden. Fufu Fafa itu siapa? Gibran. Buktikan. Jangan cuma congor doang, ikut-ikutan si Rizik, ikut-ikutan si Bahar, ikut-ikutan si Bencong Bahar, Bencong Rizik, ikut-ikutan si apa itu si Bongsor, si Cebol. Hah? Buktikan, kalian buktikan. Coba, berani nggak buktikan? Nggak bisa. Tapi orang semua udah tahu, ya gak gerombolan kalian. Bahaya
hancur Indonesia. Apanya yang hancur Indonesia? Kalau Gibran jadi presiden hancur Indonesia, kawan-kawan. Bapaknya aja 2 periode nggak hancur Indonesia seperti yang digumamkan oleh kalangan kabib-kabib ini. Gerombolan si Rizik yang mengatakan kalau Jokowi jadi presiden, Indonesia ini akan hancur, akan dipimpin oleh PKI. PKI akan bermunculan. Mana mulut kalian? Kalian siap berperang berdarah-darah untuk menghalau Jokowi jadi presiden. Mana mulut? Kalaupun Gibran jadi presiden, nggak akan hancur Indonesia. Menotak kau aja, jengkel sama dia. Umur udah sebangkotan ini nggak jadi apa-apa, cuman jadi sampah masyarakat. Nih, si Mudor. Umur udah tua bangke, cuman jadi sampah masyarakat, cuman jadi pedagang air sumur Karawaman. Umur udah segini tua. Ya, segini tua umur. Nggak usah ketar-ketir kau. Biar orang lain yang mikirin, itu bukan tugas kau. Tugas kau berapa liter terjual air sumur Garomah, sumur ajaib, Dor. Itu aja kau urus. Kita tidak berharap dia menjadi presiden. Sedangkan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Dari mana kau tahu dia mengatur dirinya sendiri nggak bisa? Kau mengatur diri kau sendiri nggak bisa. Cara bicara kau sendiri nggak bisa kau atur. Nasab sendiri kau aja nggak bisa kau atur dan kau jaga. Kau nggak usah ngurusin orang lain. Segitu-gitunya si Gibran, Pak Gibran, dia wakil presiden. Lah kau dari zaman dulu sampai sekarang masih jadi agen air ajaib. Air sumur kau jual itu, yang katanya Garomah itu, dusta, Muhdor. Aku bisa bersumpah dusta itu. Air sumur yang kau jual itu tidak ada keajaiban sama sekali, wallahi. Wallahi. Kubocorkan dikit, nanti kubocorkan lebih parah lagi. Itu cuma ladang mencari uang. Kalau mereka nggak jualan air sumur, nggak bisa makan. Kalau nggak jualan kebohongan, nggak jualan keajaiban-ajaiban cerita halu, mereka nggak bisa makan. Steril kah bang? Belum tentu. Belum tentu. Periksa itu. Air sumur yang dijual oleh si Muhdor ini belum tentu steril. Kalau masalah keajaiban nggak ada. Cuman yang percaya-percaya aja. Taulah orang yang percaya. Orang-orang yang SDM rendah. Orang yang SDM rendah. Kalau gua nggak percaya gua. Cuman dengan cara-cara seperti itu untuk menyambung hidup. Terus mau menghina orang lain. Mau ngatain Gibran nggak bisa apa-apa. Untuk ngurus diri sendiri dia nggak mampu. Lalu untuk mengurus diri sendiri, untuk mengurus keluarga lu, untuk mencari uang halal aja nggak bisa. Ngasih makan buat keluarga kau. Masih aja. Dongeng zaman dulu yang ditinggalkan sama datuk kau, sekarang kau teruskan dongeng itu. Supaya bisa makan. Itu membanggakan menurut kau. Memalukan. Jualan air ajaib. Malu kita. Malu. Tobat, tobat. Masih jualan air ajaib yang digembar-gemborkan beberapa tahun yang lalu. Apa nggak ada cerita lain, kerjaan lain? Berubahlah. Jadi kalau nggak mau dikata-katain, jangan ngata-ngatain. Ya kan? Jadi nggak perlu kau ingat-ingatkan. Ini hati-hati, nggak perlu kau hasut. Ini dengar ya, wakil presiden, dan seluruh pejabat yang ada dalam istana itu semua dalam pengaruh yang sangat aman. Nggak ada penyusup-penyusup main racun-racunan seperti itu. Kau fitnah itu. Kau banyak nonton film India, Muhdor. Bagus sekali kau jadi bandit film India tuh. Otak kau licik, jangan nganggap orang lain licik. Paham kau? Ini ku ingatkan untuk kedua kali untuk kau, Muhdor. Kalau kau otak kau licik, jangan kau anggap orang lain juga licik seperti kau. Kau dari mata, alis kau, mulut kau, tatapan kau udah kelihatan licik. Licik, pengecut tapi. Kau cuma bisa provokasi, menghasut, memfitnah orang lain melalui anak buah kau. Kau itu orang licik. Kalian kebanyakan licik. Makanya kalian satu aja aku, segerombolan kalian nggak mampu kalian lawan. Kenapa? Aku tidak pernah membawa kelicikan, kedengkian, hasut, nggak pernah aku bawa. Tetapi untuk melawan orang-orang licik seperti kalian, kita butuh kecerdikan.
seperti apa yang dicontohkan oleh Pak Prabowo hari ini kepada kita. Lawan segala bentuk kelicikan, iri, dengki, hasut dengan kecerdikan. Luar biasa. Itu pelajaran paling berharga buat aku. Ya. Beliau tidak pernah dendam. Tidak dendam kepada orang. Coba lihat. 98 dia dicopot. 2024 dia malah melantik orang yang mencopot dia. Ya, gitu. Ini sudah lama terpantau orang ini. Jadi muhdor kau nggak usah sok-sokan. Tugas kau apa? Jangan kau paksakan sampai mau keluar biji mata kau supaya orang beli bekas air liur datuk kau. Jangan kau paksakan itu. Kau jaga tanggul, kau jaga air sumur, biar nggak bocor tanggulnya, kau jual untuk yang mau beli. Ya, Dor. Gitu. Ya. Aku juga kenal kau. Aku dari kecil udah tahu nama kau. Udah aku bilang tadi kan? Dalam lagu Balonku ada 5, ada nama kau di situ. Meletus balon hijau, Dor. Aku udah kenal kau dari kecil. Nama Muhdor itu udah ada dari kecil. Awas kesetrum mente. Kalau tegangan seperti tegangan si Muhdor itu nggak ngaruh buat aneh. Takutnya dia yang pegang gua nanti kesetrum. Nggak laku di Aceh model-model begitu. Oh, di Aceh model-model si Muhdor itu paling gua suruh angkat padi, besarkan badannya. Gua suruh tarik delman, tarik balok misalnya. Kalau nggak bisa, ya udah. Ngapain lu hidup? Muhdor boleh datang ke Aceh, kau punya kerjaan. Bantu gua narik balok. Leher kau itu bagus. Yang lain nggak ada manfaatnya kau. Kau jadi kerbau nanti, kerbau tarik balok. Otak kau nggak bisa pakai, otak kau licik, otak kau hasut, otak kau dengki, mulut kau apalagi. Kebu tarik no, kalau bahasa Aceh, kebu no. Kau datang ke Aceh, kita cari duit. Aku yang motong kayu, yang belah kayu, ya, motong-motong, jadi balok, naikkan ke apa itu, ke kendaraan pengangkut, kau tarik, leher kau cocok itu. Balonku ada 5, arfa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, Dor. Si Muhdor juru kunci, katanya kuncen sakti. Air sumur diperjualbeli, saudara. Ya Umar Muhdor. Nah, ada dalam lagu namanya. Muhdor. Dor. Sedih sekali hidup kalian kayak sekarang. Ngaku cucu nabi, ngaku cucu wali, ngaku punya ini, ngaku punya itu, ngaku pejuang, ngaku datuk paling berharga, padahal sampah. Kalian kan cuma bungkusan-bungkusan sampah yang dibungkus dengan rapi. Orang menganggapnya, hei, bungkusan bertuah. Kalau mereka nggak bisa melihat, Muhdor, kibin-kibin kau nggak tahu kau siapa. Kalau TJ tahu, TJ ini meresahkan cari mangan kalian ya kan? Si Aldo mengakuinya, Aldo Assegaf, itu diakui meresahkan perjuangan dalam mencari mangan kalian. Begitu, Dor. Ya, begitu. Jadi nggak usah koar-koar. Kau pejuang, kau cucu ini, kau cucu itu. Belajarlah hidup di atas kaki sendiri. Jangan numpang sama nama datuk kau yang juga belum jelas. Ya, jangan numpang. Jelas saja kita malu numpang. Apalagi nggak jelas. Tunjukkan karyamu mana, prestasimu apa. Kalau cuman sumur ditinggalin nama datuk, jual-jual air laku, gua juga bisa kalau kayak gitu. Cuman gua hapus semua itu. Karomah inilah sumur nenekku, sumur datukku, begini begitu cerita itu gua hapus semua. Biar nggak bodoh orang. Kita untung, kalau gua mau untung gua. Sumur datuk gua, dulu datuk saya itu dikisahkan sebagai seorang pendatang. Dari kabilah fulan. Beliau punya sumur beliau itu garomah, segala bentuk penyakit sembuh.
mulai dari koreng, kurap, kutu air segala macam, sampai orang nggak punya anak, kalau minum dari sumur datukku bisa sembuh. Itu ceritanya dulu. Aku bukan cucu durhaka, cuman aku tidak ingin orang itu terbodohi dengan doktrin tertentu, dengan pembodohan tertentu. Gua suruh timbun itu sumur. Timbun sumur itu. Biar kalian tahu, aku tidak ingin mencari makan dengan cara pakai nama datuk gua. Nggak pingin. Ya, nggak pingin. Nah, untuk yang tahu-tahu datuk aku kan, tahu kan? Dan nggak akan kusupil. Supil nanti malah kalian minta lagi air sumur itu. Apa ini? Awas TJ. Awas kualat TJ, Bahar Ulama. Ulat mai. Muhdor, badan aja gede. Otak cilik. Gaya kau sombong, Dor. Sombong kali gaya kau. Petantang petenteng, macam bandit film India kau. Hei Pratap Singh, cocok nama kau. Nanti besok Pratap Singh. Untuk Habib Pratap Singh yang ada di Tanggul, ya kabar he. Kau pelihara kumis ya, putar. Ya, Pratap sambil ngising, menatap sambil ngising, Pratap Singh. Ngising di atas sumur. Biar laku, tambah bumbu. Astagfirullahaladzim. Kalau beliau tidak malu kepada Allah, maka Datuk Ana akan memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Ditanya, apa kali rupanya Datuk kau, Pak? Gitu ditanya. Apa kali rupanya Datuk kau? Siapa rupanya dia? Kapan dia kemana? Habis kau, Dor. Cuman heran aku, di Pulau Jawa, di Tanah Jawa, orang-orang kok gitu. Pada percaya begitu-gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Dengan kelingkingnya, ya, ingat, dengan kelingkingnya. Tetapi memadamkan api neraka dengan amalan, nah itu masih masuk akal. Amalan yang bisa memadamkan api neraka, bersedekah, misalnya, ya kan? Membaca ayat suci Al-Quran, di sepertiga malam, sholat tahajud, itu wajar. Tapi kalau pakai kelingking, di situ ada unsur khurafatnya. Jadi begitu. Jadi hal-hal yang seperti kau koar-koar di media sosial ini nggak betul itu. Bohong kau banyakan. Ketua pun masih bohong, masih dusta, masih aja cerita biar orang kagum sama kau. Kalau nggak ada, ngapain orang kagum? Ceritalah yang benar-benar, yang jujur, yang apa adanya. Nggak si Rizik, nggak si Bahar, nggak kau. Hampir semua sama kalian. Makanya aku bilang yang baik-baik oknum. Yang model-model kalian ya semuanya seperti itu. Untuk kalangan habaib, yang baik-baik tinggal oknum. Ya, hampir semua. Cerita Datuk aneh bisa begini, Datuk aneh bisa begitu. Bukti nggak ada. Tujuan buat jualan air karomah, jualan air berkah. Ini nanti akan kita pugar kembali, akan kita alirkan ke rumah-rumah warga. Sejarahnya ya nggak enak, nggak bagus. Masa air liur Datuk dia dialirkan ke kita? Ini yang paling bodoh beli lagi. Ngapain gitu? Udah ambil air sumur, ambil air sungai yang jernih, yang bersih, yang steril. Kalau mau jadi inobat, udah baca Al-Fatihah. Baca bacaan-bacaan surah-surat yang memang dianjurkan untuk kita bacakan, untuk kita doakan melalui media air. Udah ngapain kita suruh-suruh sama orang? Kalau air sumur di tempatku, Muhdor, kalau sempat ada di tempatmu, sombong kau. Pasti kau tipu orang. Air sumur kamu katanya Garomah punya api. Rata-rata air sumur di kampungku itu punya api. Kalau kita bakar nyala dia, mengandung gas. Muhdor. Ya, mengandung gas, mengandung minyak. Di samping kampungku itu ada kampung. Pas di samping kampungku itu orang-orang nimba minyak.
bukan nimba air. Jual, minyaknya dijual. Kemudian datang pemerintah, katanya sumur ilegal. Tapi mereka nggak nutupin, nggak. Kasihan kepada masyarakat. Gitu Muhdor. Kalau di kampung kalian udah ajaib itu ya. Di kampung gua anak-anak nimba, pas diangkat minyak. Badan besar, muka besar, otak nggak ada. Apa yang saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo ya, dengarkan ya. Kalau ini saya pesan, saya kenal sama beliau. Bukan tidak kenal, saya kenal kepada beliau. Semua orang kenal sama Pak Prabowo, hai Muhdor. Ngujung kah pule? Semua orang yang ada di Indonesia ini pasti kenal Pak Prabowo, bukan cuman kau, si paling kenal. Betul nggak yang ku bilang? Semua orang yang ada di Indonesia ini kenal sama Pak Prabowo, bukan cuman kau. Dor. Dia tahu, mudah-mudahan dia ingat. Berhati-hati Bapak Prabowo. Tuh kan India Kling katanya. Ini cocok jadi bandit film India nih. Apa ini? TJ kenapa jadi putih? Kau nggak usah heran. Aku memang berubah-ubah. Aku kan bunglon kata kalian. Bidang di istana atau di luar? Pekerjaanku memang bunglon. Penyamaran. Dari segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hai Muhdor. Presiden itu, siapapun yang jadi presiden, yang diangkut ke istana, orang-orang yang akan menjaga dia, orang-orang yang membantu dia, tentu orang-orang yang dia percayai. Bukan yang ditunjuk oleh negara. Tetapi yang memang persyaratannya memenuhi. Contoh misalnya ajudan, harus dari militer. Tentu, walaupun dia militer, dia adalah orang kepercayaan dia, hai Muhdor ngak-ngak. Nah pulih-pulih bangai tika. Pakai apa le? Puana kah? Pap mah tu. Puana. Anak siapa kau? Oh bodoh sekali. Muhdor. Bandit film India. Kau mau main film kau? Kau lebih bagus main film jadi bandit film India. Daripada pura-pura cosplay jadi wali, cosplay jadi encuk wali, gaya-gaya penjilat. Ngaku-ngaku pejuang. Nih mukanya. Apa yang saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo ya, dengarkan ya. Kalau ini saya pesan, saya kenal sama beliau. Bukan tidak kenal, saya kenal sama beliau. Saya juga kenal, teman-teman juga kenal Pak Prabowo. Semua orang di Indonesia, bahkan sebagian orang yang ada di dunia ini kenal Pak Prabowo. Gak usah sombong, biasa aja. Gua kenal Pak Prabowo. Kalian kenal nggak? Hah? Siapa sih yang nggak kenal Presiden Republik Indonesia? Mantan Menhan, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, menantu orang nomor 1 di Indonesia waktu itu, menantu presiden nomor 2 di Indonesia. Siapa sih yang gak kenal? Lu aja, kegeeran, Dor. Kalau lu gua kenal, dari kecil gua udah dengar nama lu dalam nazam, sebuah nazam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dor. Nah, di situ ku tahu nama kau, Muhdor. Ada dalam nazam, adalah syair ketika gua masih anak-anak dulu. Entah waktu itu lu juga masih anak-anak, gua nggak tahu dan gua nggak mau tahu siapa lu. Cuman mulut kau itu urem sedikit, biar nggak sok-sokan. Macam negeri ini punya mbah lu, nggak usah sok-sok pinter, sok cerdas, sok ngatur, sok ini, sok itu. Nah, bukan lu aja yang kenal presiden. Semua orang di Indonesia, semua masyarakat Indonesia mengenal presidennya, mengenal pemimpinnya. Nah, kau kan kemarin milih Abah. Kau kemarin milih Abah Anies. Nah, kau nggak usah jilat-jilat kemarin, nggak usah. Nggak tahu kau di istana itu siapapun jadi presiden, orang-orang kepercayaannya duluan yang dikedepankan untuk mengurus makanan, untuk mengurus hal-hal pribadi. Nggak usah kau pun bilang kayak itu. Itu sudah ada protokol seperti itu. Kau aja yang nggak tahu, nggak paham. Lanjut, nggak penting pun niat kau. Bapak Prabowo dalam segala bidang di istana atau di luar. Dari segi makanan, Seolah-olah yang ngajarin ini ngingatin boleh, tapi jangan sombong kayak deh. Kita mengingatkan, kita menyarankan, kita memberikan masukan kepada pemimpin kita untuk berhati-hati. Tapi ini ada tendensi
untuk memfitnah Gibran sebagai wakil presiden, seolah-olah Gibran merencanakan sesuatu strategi licik untuk membunuh Pak Prabowo. Ini orang-orang ini sebenarnya harus disterilkan nih. Ini harus disterilkan. Lu siapa, Muhdor? Lu cuman kuncen sumur, lu cuman pedagang air sumur yang berkedok keramat. Lu nggak pantas ngomong ini, lu nggak pantas seperti ini, lu bukan wali, lu bukan ulama. Lu cuman agen air sumur, Muhdor. Kau nggak usah ngurus-ngurus seperti ini, ya. Kau urus itu sumur, ada kebocoran tanggul, ada kebocoran pipa, supaya kau bisa makan. Kalau sumur itu nggak bisa laku lagi, kau nggak bisa makan, Dor. Wallahi, Dor, kau nggak bisa makan. Kau harus turun ke jalan lagi jualan tasbih. Sekarang jualan nama kakek lu. Kakek ana dulu, beliau merupakan seorang waliullah al-Qutub. Beliau adalah Habib Saleh Tanggul Al-Hamid. Beliau merupakan orang yang memiliki garomah yang Masya Allah. Yang dengan garomahnya beliau bisa memadamkan api neraka Jahannam kalau beliau tidak malu. Maka hari ini saya sebagai cucunya, saya sebagai orang yang meneruskan sumur ajaib. Yang sumur ini nanti ke depan akan kita fungsikan kembali, akan kita bersihkan, akan kita pugar. Sumur ini pernah dituangkan air zam-zam. Masya Allah, saudara. Jualan air sumur aja kalau lebih cocok. Ya. Jualan air sumur aja kau. Kagak usah ngatur-ngatur presiden. Kagak usah memfitnah-fitnah, membentur-bentur presiden dengan wakil presiden. Presiden itu udah cukup-cukup tahu watak karakter kalian. Iya. Udah lama Pak Prabowo ketika didukung oleh orang-orang seperti kalian yang sok wali nggak menang, kalah. Ketika didukung oleh Bapak Jokowi, didukung oleh teman-teman yang lain, menang. Alhamdulillah, saudara. Yang ada ketika bergabung dengan kelompok kalian, itu diporotin Pak Prabowo-nya. Bertahun-tahun diporotin. Cuma duit yang ada di otak kalian. Duit, ketenaran, pangkat, jabatan, pansos. Kan begitu. Habib Muhdor keturunan tukang fitnah. Saya nggak tahu, setahu saya dia kuncen sumur, Bang. Jadi mau ngadu domba Pak Prabowo dengan Pak Gibran, wakil presiden dengan presiden. Dia sebut Fufu Fafa, dia nggak tahu Fufu Fafa siapa. Dia pikir Gibran Fufu Fafa. Makanya sekarang aku kasih clue, Fufu Fafa itu Susu Firza. Susu Firza itu tanya sama Rizik Cebol itu. Yang saudara kau, si Rizik, saudara kau tanya itu, Jik, Fufu Fafa siapa? Susu Firza siapa? Kau urus itu sumur, urus itu tanggul sumur, biar nggak bobol. Jualan air sumur kau. Cari orang-orang bodoh. Ya. Cari orang-orang bodoh yang percaya keajaiban sumur kau itu, kasih. Minta duit. Kalau nggak ada kerjaan biar kau bisa makan. Nggak usah ngurus-ngurus politik kau. Nggak usah ngurus-ngurus presiden, ngurus wakil presiden. Kau adu domba presiden dengan wakil presiden. Seolah-olah kau pinter, paham segala macam. Kau nggak tahu yang kau bahas itu. Ingatkan kau ya, ingatkan. Jadi aku bilang sama kau, kalau untuk kelas presiden, apalagi Prabowo, orang udah capek, orang udah berpengalaman. Jadi nggak kau ajarin nggak apa-apa, nggak usah kau ajarin. Lagian pun yang kau ajarin itu belum benar. Kau ajarin aja anak kau, istri kau sendiri, dan jajaran kau. Presiden kita kali ini nggak sama seperti kau. Jadi itu aja yang kau benahi. Keluarga kau, anak-anak kau, ibin-gibin kau. Apa ini suara agak jauh? Benar teman-teman, suara saya agak jauh. Kalau kau belum tahu aku siapa Muhdor, aku ini Iqbal dari Aceh. Aku ini Iqbal. Nggak ngaruh dengan dongeng-dongeng kalian itu, ancaman-ancaman kalian, sangarnya muka kalian nggak ngaruh. Apalah ini Mbak Dewi ikut-ikutan. Ya. Nggak ngaruh kami Muhdor. Kalau kau nggak terima omonganku, kau kirim kualat. Berapa banyak kau punya kualat? Berapa banyak kau simpan kualat datuk kau kirim untukku. Biar aku makan. Aku makan. Sendiri aku makan. Nggak aku bagi-bagi. Manusia aneh.